Qalbu itu tempat mengingat Allah. Ini bukan hadis ya. Qalbul mu'min baitullah. Itu perkataan para imam. Ijma. Qalbu orang beriman baitullah. Maka di Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah qalbu jadi tenang. Maka qalbu itu hanya bisa diisi dengan zikrullah. Dia nggak bisa diisi yang lain. Zikir-zikir yang dipilih min kalami sayyidil abrar, dari kalam sayyidil abrar. Sayyidil abrar artinya penghulu orang-orang yang soleh, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh imam yang mungkin sudah sering dengar, ada Imam Nawawi. Imam Nawawi ini nulis mulai dari kitab kecil sampai kitab besar, semuanya dipakai. Kitabnya cuma 42 hadis. Ada nggak Bapak Ibu nulis 42 hadis lalu dipakai orang? Itu coba Imam Nawawi. Ya. Nulis 42 hadis, 42 itu dikit, itu jari. Tapi kitabnya dipakai orang. Beliau nulis kalau yang ini lebih dari 1000 hadis. Ini sekitar berapa ini ya? Oh lebih Pak, 1000-an hadis, 1000 hadis lebih, kitabnya dipakai juga. Nulis 3 jilid kitab Tahzib wal Lughat, dipakai orang juga. Nulis lebih dari 10 jilid kitab Syarah Majmu'. Belum meninggal, kitabnya belum selesai, dilanjutin oleh Imam Subki. Sampai hari ini dipakai juga. Jadi nggak ada kitab Imam Nawawi ini yang nggak dipakai. Ada yang lebih sering dipakai, Riyadhus Shalihin. Itu juga 1000 hadis lebih. Lebih dari 1000 hadis. Nah, Imam An-Nawawi ini namanya bukan Nawawi. Nawawi itu nama kampung Nawa. Nama beliau Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kalau orang disebut namanya Yahya, kalau dulu itu biasanya orang yang enggak mau nikah. Ya. Sayyidan wa hasura, begitu di Quran, seorang penghulu, pemimpin, wa hasura, dan yang kemudian menahan nafsunya. Jadi beliau ini orang yang gak sempat menikah Pak. Kalau kita nyambetin nikah ya. Imam Nawawi itu ngaji 12 ilmu setiap hari, mulai mutolaah sebelum subuh, makannya hanya sebelum subuh, dan dia tanpa dia sadari ataupun dia sadari puasa setiap hari, kecuali hari-hari yang haram. Jadi ahli riwayat semua menyebutkan begitu, tapi tidak ada yang berani beliau mengatakan bahwa beliau ini yasumu saumad dahar, puasa setiap hari. Tapi sebenarnya ini cara beliau menyembunyikan ibadahnya ya. Ada yang puasa setiap hari nggak? Ya, Senin Kemis saja sulit ya. Daud aja sulit. Ini beliau setiap hari. Bukan nggak mau nikah. Kita kalau buka kitab beliau, kitab fikihnya dipakai Bapak Ibu. Judulnya Al-Minhaj. Kitab ini fenomenal karena beliau bisa menggabungkan kalam-kalam ulama, lalu memilih mana yang kuat dari mazhab Syafi'i yang merupakan fikih yang menurut beliau paling kuat menjelaskan hukum-hukum kenabian. Di kitab itu ada bab nikah dan dia membahas hukum nikah itu seperti dia kayaknya mau nikah atau sudah nikah, tapi ternyata dia nggak sempat menikah.
Umurnya pendek, lahir tahun 630-an, 31 seingat saya. Umur 40 sekian sudah meninggal. Ya, tapi umur ilmunya lebih panjang dari umur biologisnya. Ini Bapak umur berapa, Pak? 55, bukunya udah berapa, Pak? Ya, 631 lahir, 676 sudah wafat. Di waktu kecil Imam Nawawi ini belum balik, malam ganjil bulan puasa, dia bilang ke ayahnya, "Ya abati, ra'aitu nura." Wahai ayahanda, aku melihat cahaya. Aku padamin kok nggak padam-padam, itu cahaya apa gitu. Itu bukan cerita dongeng, itu asli disebutkan dalam kitab-kitab murid-murid beliau. Imam Nawawi belum sadar kalau itu malam Lailatul Qadar, yang sadar bapaknya. Bapaknya keduluan sama anaknya. Ya, jadi ada orang-orang memang Allah buat dia suka beramal sedari kecil, sebelum balik. Dan dia tidak sadar dia masuk ke suatu malam yang disebut Lailatul Qadar. Ayahnya baru tahu Lailatul Qadar setelah anaknya kasih tahu. Karena ayahnya juga seorang wali Allah. Ya. Ada yang begitu nggak punya anak, Pak? Ya, kita belum bangun dia udah bangun duluan. Hah? Kalau anak sekarang bangun cari apa dia? Cari TV, mencari handphone, ya nggak masuk. Kalau mau ngikutin Imam. Dan Imam Nawawi ini lahir jadi di negara yang sekarang kita sebut Suriah, kota Damaskus. Jadi wilayah dia bagian dari kota Damaskus yang sampai hari ini tidak pernah lewat 100 tahun kecuali itu kota konflik. Nggak nyampe 100 tahun negeri Syam itu konflik. Hari ini Bapak Ibu setelah Gaza nyerempet ke Libanon, udah banyak yang hancur. Ya. Lalu presiden Libanonnya ngumpet. Mereka nggak mau pusing, biarin Hizbullah, ormas yang bikin. Itu ormas kelompok Syiah. Kalau Hamas kan masih Ahlus Sunnah. Meskipun dia Ikhwan Muslimin dan mau kerjasama dengan Syiah, tapi kalau Hizbullah ini benar-benar Syiah. Sedangkan Libanon jangan dibayangkan tuh negeri Arab soleh, Pak. Di sana nggak ada pesantren, nggak ada madrasah Islam nggak ada. Libanon itu negara Arab paling Kristen, paling banyak Kristennya. Ya, Islamnya nggak banyak. Tapi kalau ada ulama di sana jadi ulama, itu pasti ulama yang paling keren itu. Karena dia jadi ulama betul-betul kesungguhan yang ngaji. Jadi secara tradisional ngajinya. Saya punya guru di sana, semoga masih hidup, masih muda juga. Syekh Muhammad Amin Salim Al-Kurdi yang mengijazahkan ratusan kitab kepada kita, alhamdulillah. Seorang sufi, seorang hafiz Quran, dan juga mufti, ya, mufti, ya. Jadi beliau cerita tentang perkembangan Islam di Lubnan, Lubnan kalau bahasa Arabnya, kalau kita nyebutnya Libanon, dan dia mengatakan miris, ya, di Libanon, Beirut itu madrasah Islamiyahnya sedikit, konfliknya banyak. Ya. Jadi daerah Syam itu, Suriah, Libanon, Palestina, Yordan, itu yang aman cuma satu, Yordan. Tahu Bapak kenapa negeri itu aman? Karena dia sekutunya Inggris. Itu secara politik, tapi secara rohani dipimpin oleh zuriat Nabi SAW, jalur Sayyidina Hasan. Ya. Dan kata Mbah Baimun, saya heran katanya, negara yang dipimpin oleh zuriat Sayyidina Hasan sampai sekarang masih utuh. Maroko, Yordan, dan katanya Brunei juga, ya, wallahu alam.
bisawab. Saya sudah pernah ziarah ke pendiri Brunei itu, Syarif Ali. Besar kemungkinan memang zuriat Sayyidina Al-Hasan karena gelarnya Asy-Syarif. Ya, Asy-Syarif. Imam Nawawi itu jangan dibayangkan hidup seperti di Jakarta aman-aman begini, enggak. Kita kan belum sampai 100 tahun ya. Kita berapa tahun ini? 79. Tapi kita masih perang, masih konflik besar sampai tahun PKI terakhir kapan? Berarti kalau dikurang perperangan itu baru reda tahun kapan? 60? 65. Kurangin Mbak. 2024 kurang 65. Belum nyampe juga 100 tahun. Ya. Belum nyampe juga berapa tuh ya? 50-an tahun ya. Baru segitu negeri ini aman. Enggak aman-aman juga. Tahun 84 ada pembunuhan pergerakan muslim di Tanjung Priok. Tahun 98 kita konflik sesama kita. Ya, dan semoga konflik ini tidak terjadi lagi. Amin ya rabbal. Ini saya cuma ingin ngasih gambaran bahwa negara itu enggak selalu aman, tapi Indonesia itu sudah sangat aman. Imam Nawawi dia lahir 631, 656 Baghdad jatuh ke tangan Hulagukan. Baghdad sama Suriah jauh nggak? Jauh. 2 tahun habis itu ujungnya Suriah yaitu Aleppo dikuasai oleh Hulagukan. Nggak lama setelah itu Mesir dicaplok oleh salib. Jadi dinasti Ayyubiyah runtuh karena budak-budak mereka yang jadi tentara kemudian kudeta. Tadi Al-Quds udah dikuasai oleh orang Islam di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dibimbing oleh murid beliau namanya Qutaib Al-Ban. Jadi kalau mau taklukkan Al-Quds jadi sufi dulu Pak. Jangan cuma ngamuk-ngamuk doang, jangan cuma ngeluh-ngeluh doang, jangan cuma eksploitasi penderitaan orang. Jadi sufi. Sufi itu orang yang ridho kepada takdir dan tidak mengeluh, tidak minta-minta, tapi dia justru tegar. Ya, orang pasti bantu, gak perlu kemudian mengemis kemana-mana. Ya, sampai hari ini masih ada masjid orang Indonesia di sana, di Palestina. Ya. Jadi Palestina itu dicaploknya setelah masa Imam Nawawi menyaksikan ada penghancuran terhadap Baghdad oleh Hulagukan. Artinya apa Bapak Ibu? 656 dinasti Abbasiyah runtuh. Waktu itu Abbasiyah sudah simbol, yang ada cuma negara-negara kesultanan Sultan, jadi udah pecah-pecah. Ada Ayyubiyah, ada macam-macam sudah ya. Abbasiyah itu cuma nama. Imam Nawawi hidup di zaman itu. Hidup di zaman fitnah itu. Bapak jangan bayangkan perangnya kayak sekarang. Perangnya zaman dulu manual dan sangat mengerikan. Itu kitab-kitab semua di Baghdad dan ulama-ulamanya. Jadi nggak ada ulama punya surau nih, punya masjid lagi begini duduk. Itu masuk pasukan semuanya dibunuh. Baghdad itu. Masuk Aleppo semuanya dibunuh. Maka sungai-sungai yang ada di Baghdad itu, Eufrat dan lainnya, itu 2 aja warnanya. Warna tinta dan warna darah. Imam Nawawi hidup tapi beda kota. Dia di kota Damaskus. Belum disentuh oleh Hulagukan. Yang disentuh baru Aleppo. Maksud saya mau cerita ini Bapak Ibu, waktu dia pendek, kondisi politik tidak begitu aman, tapi dia bisa nulis. Di sini ada kelompok yang nggak ngerti bab jihad, mengata-ngatai Imam Nawawi, walaupun sudah wafat. Anak-anak muda hari ini, apa kata mereka? Baghdad sedang ditaklukkan, Aleppo sedang ditaklukkan,
Nawawi kenapa tidak ikut jihad? Itu dijawab sih oleh Imam Nawawi pakai surat At-Taubah bahwa ketika ada panggilan jihad belum masuk musuh ke dalam negeri, maka cukup sekelompok orang atau beberapa kelompok dari masyarakat pergi berjihad, sisanya ada yang urusan ekonomi, ada yang urusan kesehatan, ada yang urusan agama, dan dia memilih untuk urusan agama sampai nggak sempat nikah. Maka jihad beliau jihad tinta. Jadi kata dia kalau semua orang ikut jihad ke Baghdad, terus yang nulis kitab siapa? Maka jihad itu tidak mesti bunuh-bunuhan, tapi membunuh ego diri. Harusnya dia sudah nikah berkali-kali. Bayangin Pak, ulama di zaman itu bininya rata-rata 4. Dia satu pun yang punya. Maksud saya hanya ingin meluruskan asumsi banyak orang bahwa Imam Nawawi kok gak ikut jihad? Enggak, ini juga jihad. Jihad itu tidak hanya perang secara fisik, tapi juga menghidupkan ilmu pengetahuan. Ya. Kira-kira sudah connect ya hidupnya Imam Nawawi di zaman yang sangat rumit, tapi dia bisa move on. Ya. Di Mesir sudah terjadi konflik. Di situ ada gurunya dia, guru Imam Nawawi. Meskipun pertemuannya diperdebatkan apakah sempat bertemu atau tidak, namanya Izzuddin bin Abdissalam, gelarnya Sultanul Ulama. Apa fatwa dia? Jika musuh telah masuk ke dalam negeri, maka siapapun wajib berjihad. Makanya Mesir, kemudian Suriah dan beberapa wilayah Syam, tempat Imam Nawawi, tidak sempat, kalau khususnya Suriah nggak sempat dimasuki oleh tentara salib karena sudah dihalau duluan oleh orang-orang Mesir. Ya. Dan kita sudah menyaksikan hasil jihad ilmu beliau, semua kitabnya dipakai. Di sini ada kajian kitab Nawawi, Arba'in, Riyadhus Shalihin, ada dulu, ada Pak. Wah itu Nawawi Al-Bantani. Beda Pak. Nawawi Al-Bantani itu zuriat Syarif Hidayatullah, orang Banten, jadi ulama di Mekah Madinah, disebut ulama Hijaz. Dia orang kita tapi disebut ulama Hijaz. Sebenarnya Syekh Nawawi itu masih zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi dia menyembunyikan nasabnya. Harusnya dia bergelar Asy-Syarif Nawawi, ya, siapa namanya? Nawawi bin Umar ya. Sayyid atau Asy-Syarif Nawawi bin Umar ya, Al-Bantani gitu. Belakangnya mungkin Al-Hasani ya. Kalau Imam Nawawi ini bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi zuriat Nabi Adam Pak. Sama kayak Bapak Ibu lah. Ini sekedar menjelaskan tentang siapa beliau dari sisi umum ya. Dan tidak ada ulama hari ini yang bisa mencapai keilmuannya, apalagi mencapai keilmuan Imam Syafi'i. Beliau ini sudah boleh bikin mazhab sendiri, tapi nggak bikin mazhab. Dia tetap mengikuti manhaj Imam Salafus Soleh, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang umurnya juga pendek. Dalam akidah, beliau mengikuti akidah Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam tasawuf, dia mengikuti Imam Qushairi, Imam Ghazali, dan ke atasnya lanjutnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, kitab ini buah dari beliau mengikuti guru mursyidnya, guru-guru beliau, ya, yang bersambung kepada Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, yang bersambung kepada ada Imam Qushairi ya, Risalah Al-Qushairiyah, dan kitab Ar-Risalah Qushairiyah dan kitab Ihya Ulumuddin betul-betul sangat ngefek di semua kitab-kitab beliau tentang ketasawufan. Bapak kalau ingin cari dalil tasawuf, buka Riyadhus Shalihin,
Riyadhus Shalihin itu dalil bertasawuf. Karena dia nulis kitab itu untuk para salik. Salik itu siapa? Orang suluk. Salik itu orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah. Lalu dia pisahkan antara kitab dalil bertasawuf, dalil maqamat, dengan zikir yang diamalkan oleh Nabi menjaga makom itu. Nah, Bapak Ibu, ma'rifat itu Allah turunkan, itu disebut warid. Untuk menjaga ma'rifat, maka Nabi SAW diwahyukan untuk mengajarkan wirid. Nah, ini perbedaan dengan orang awam. Orang awam mengira wirid dulu baru turun warid. Wirid dulu baru turun buahnya. Enggak. Secara ilmu kerohanian, Allah menurunkan nur untuk menjaga nurnya tidak padam, maka diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW wirid. Nah, kitab-kitab ini seperti Al-Azkar An-Nawawi, ini kitab yang setelah beliau kumpulkan ada sekitar 1000 lebih wirid-wirid kenabian. Banyak atau dikit tuh? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Lalu beliau membuka kitab ini dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qala bisanadin al-muttasil Imam Nawawi qala fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, setelah bismillah Imam Nawawi menulai dengan ayat surat Al-Baqarah, ya. Fadhkuruni azkurkum. Zikirlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Allah berkalam nih. Ingatlah aku ingat kamu. Duluan mana Pak yang ingat? Allah apa kita? Duluan mana yang ingat? Kita ingat Allah atau Allah ingat kita? Ya, kenapa? Kalau orang awam atau mohon maaf penafsir awam, dia menerjemahkan berzikirlah kamu, niscaya Allah akan berzikir mengingat kamu. Itu orang awam, gak ngerti akidah. Dalam ilmu akidah, Allah itu bersifat qidam. Huwal awwalu wal akhiru. Dia yang maha awal, awalnya tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Dia selalu ada dan tidak pernah tiada. Dan disebut qadim. Apa arti qadim? Dia la yasbiquhu adamun, tidak pernah tiada. Dan dia konstan. Allah itu konstan, maha konstan. Jadi sekali dia menyebut, selama-lamanya dia menyebut. Maka sekali Allah mengingat seseorang hamba, selama-lamanya hamba itu diingat oleh Allah. Namun kapan Allah kemudian memberikan khususiyah keistimewaan kepada si hamba? Jika si hamba diberi kesadaran untuk mengingatnya. Maka seorang imam ditanya, kapan Allah ingat aku? Ini pertanyaan awam. Apa jawaban gurunya? Jika engkau mengingat Allah, sebenarnya Allah setelah mengingat kamu. Ya, jadi kalau tadi Bapak zikir itu Allah sedang memberikan ingatannya kepada kita. Ya. Mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW dan Imam An-Nawawi. Ila ruhin Nabi SAW wa li ruhi imamina An-Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa ila mursyidina wa masyayikhina wa mujizina bi asanidihim ila hadzal Imam Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang tadi belum masuk Pak, itu mau muqaddimah ya. Ya, pengantar doang itu. Untuk muqaddimah sudah ada kajiannya di Ribat tahun 2022 waktu saya safar ke Banten di pesantren Qatrun Nada ya. Di situ waktu berkunjung kepada saudara alma mater kami Kiai Nurul ya,
dia request untuk membedah kitab Al-Azkar An-Nawawi, untuk muqaddimahnya yang bahasa Arab itu penjelasannya sangat indah sekali. Jadi dia hanya bukan muqaddimah juga, khutbatul kitab. Khutbah kitabnya itu jika dijelaskan sangat panjang karena dia ada asmaul husnanya, ada asrar-asrarnya. Intinya adalah dia nulis kitab ini sebagai tanda puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta dan memberi nur kepada qalbu ulil qulubi wal absar, orang-orang yang punya qalbu dan punya pandangan, ya. Alladzi ayqaza min khalqihi min man istafahu fa adkhalahu fi jumlatil akhyar. Allah lah yang membuat sadar makhluknya yang dia pilih untuk masuk kepada jumlah para walinya yang disebut akhyar, orang-orang baik. Jadi Bapak jangan merasa sok soleh, yang bangun pagi ini dan duduk sampai detik ini itu memang Allah pilih, ya, emang Allah pilih. Semoga pilihannya kita hargai. Maka kalau masuk majelis jaga-jaga adabnya, ya. Untuk belajar adab majelis buka kitab-kitab Imam Nawawi, ya, ada kitab Minhajul Abidin. Semoga di sini nanti ada yang bahas kitab itu, Minhajul Abidin. Itu di situ nanti adab-adab, termasuk adab seseorang di masjid, ya, adab kita di majelis, adab kita di mana saja, insya Allah. Lalu setelah syahadat beliau kemudian membuka dan mengatakan amma ba'du. Faqad qala Allahu al-azimul aziz al-hakim fadhkuruni azkurkum. Kata Imam Nawawi, Allah telah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Surah Al-Baqarah ayat 105, 2. Dan uniknya ayat ini, fazkuruni, biasanya kalau perintah jawabnya menggunakan atof. Atof itu kata sambung. Tapi ini nggak ada huruf sambung atau kata sambungnya. Langsung fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku dan perlu kamu ingat, kata Allah, azkurkum, aku selalu ingat kamu. Sekali Allah lupa sama kita udah nggak napas lagi, Pak. Maka bersyukur Allah masih ingat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Ya'budun sudah banyak juga penjelasan kami. Kalau penjelasan awam, ya, surat Zariyat ayat 56, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tapi Bapak kalau belajar tafsir isyari itu isyarat rohani. Dimulai dari para sahabat Nabi itu sudah muncul makna isyari dari ya'budun. Kalau penerjemahan kebanyakan ustadz, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, sholat gitu, zakat, haji. Bayangannya ritual. Tapi Sa'id bin Jubair, murid Ibnu, beliau menjelaskan juga dari gurunya, yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, menyembah paling tinggi itu bukan sekedar ritual atau ibadah ibadah tertinggi itu bukan hanya sekadar ibadah ritual, tapi ibadah spiritual. Apa ibadah spiritual? Ibadah rohani. Ruh
itu ibadahnya beda dengan lisan. Ibadah lisan ngapain? Nyebut Allahu Akbar, membaca Subhanallah, Alhamdulillah. Itu ibadah lisan. Kalau ibadah akal, berpikir. Ibadah kolbu, mengingat. Kolbu kita juga ada ibadahnya, yaitu mengingat. Dan kolbu itu lebih tua dari otak. Dia bisa mengingat memori sebelum otak ini dicipta. Itu kolbu. Lalu ada ibadah sir. Sir itu ibadah mengenal, kalau di kolbu mengenang nama, mengingat nama Allah. Kalau sir kita itu mengingat sifat Allah. Kalau ibadah yang puncak itu ma'rifatullah kulliyan, isman wa fi'lan wa sifatan wa zatan. Mengenal, memandang kepada yang punya nama, yang punya sifat. Ya, itu ibadahnya ruh. Apa ibadahnya ruh? Mengenal dan memandang yang punya nama. Gak cukup mengenal namanya, gak cukup mengenal sifatnya, dia juga menatap terus. Itulah yang Nabi sebut ketika ada hadis Islam Iman Ihsan, waktu Sayyidina Jibril datang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jibril, apa itu ihsan? Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Lalu Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembahnya ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Maka melihat Allah itu mustahil dengan ini. Ada jelas ya, surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dicapai oleh semua pandangan, tapi dia meliputi semua pandangan. Yang dapat memandang Allah itu cuma Allah. Maka ruh ini itu adalah kesadaran seseorang bahwa saat dia memandang bukan dia lagi yang memandang. Baru itu disebut ihsan. Jika Bapak beramal, Bapak nggak ngerasa lagi beramal. Ini kan masih merasa soleh semua, ya, masih merasa pejuang masjid semua, dan lupa bahwa semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ini orang dengan beda faham itu kemudian ngamuk-ngamuk kepada yang beda faham, baik dalam urusan mazhab, manhaj, tarekat, sampai kepada urusan Palestina. Cuma beda pemahaman aja bisa, ya. Urusan partai, coblos-mencoblos, masih ingat 2016, 2019? Memori itu masih kuat di kepala kita. Orang cuma beda dikit, tapi karena dia tidak punya kesadaran spiritual, ya, akhirnya benci-bencian karena itu. Dan kita na'udzubillah min zalik, ya. Jadi ya'budun, apa arti ya'budun? Said bin Jubair, murid sahabat Nabi Ibnu Abbas, menerjemahkan ya'budun bukan menyembah secara lisan, ritual, tapi menyembah secara spiritual. Dan penyembahan spiritual rohani adalah dengan mengenal. Maka beliau mengartikan ya'budun, mengenal aku. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Syekh Abdul Qadir Jilani berdasarkan ayat ini dia dalami, maka dia dapat ilham. Ilham itu yang sekarang dikira orang itu hadis, padahal itu bukan hadis qudsi. Itu ilham. Bukan hadis Nabi, bukan hadis qudsi. Apa ilhamnya? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan, aku ini perbendaharan yang tersembunyi, fa ahbabtu an u'rafa, aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa,
maka aku ciptakan makhluk fa'arafuni bi. Lalu mereka mengenal aku dengan bantuanku sendiri. Jadi kita mustahil mengenal Allah kalau Allah tidak bantu. Jadi ya'budun artinya apa? Mengenal Allah. Liya'buduni, agar mereka jin dan manusia mengenal Allah. Sudah kenal Allah belum? Hah? Udah kenal Allah belum? Udah sekian tahun nih sholat, udah kenal Allah belum? Belum? Aduh, udah lama nyembah Allah gak kenal, gimana ceritanya tuh? Berarti nyembah yang gak dikenal dong. Nyembah yang gak dikenal. Mungkin Bapak ini ngikutin Abu Bakar kali ya. Tapi Abu Bakar gak begitu. Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan, engkau mencoba mengenal Allah, mengerahkan semua upaya untuk mengenal Allah, lalu engkau kemudian mengatakan, aku menyerah. Allah itu maha transenden. Apa arti transenden? Tidak dapat dicapai oleh pikiran, tidak dapat dibayangkan oleh imajinasi, tapi dia maha meliputi semua imajinasi dan pemikiran. Yang tidak dapat diliputi oleh tempat, tapi dia meliputi semua tempat. Kesadaran dia itu, lalu Abu Bakar mengatakan, al-ajzu anil idrak. Kamu setelah mencapai puncak pengetahuan, lalu menyadari bahwa pengetahuanmu tidak akan pernah menembus tentang hakikat Allah, itulah pengetahuan. Mengaku tidak sanggup mengenal Allah, itulah setelah ngapain? Setelah berusaha mengulik-ulik tentang Allah. Berbeda dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Itu kan Abu Bakar. Kalau saya beda katanya. Araftu rabbi bi rabbi. Justru aku mengenal Allah karena Allah membantuku untuk mengenal dia. Bi, kata Allah. Maka Sayyidina Ali, ini sesuai dengan hadis Imam Bukhari, jika seorang hamba sudah Allah cintai, maka diganti, chipnya diganti, Pak. Kesadarannya sudah kesadaran ruhiyah. Pandangan matanya bukan lagi mata makhluk, tapi Allah pinjamkan pandangannya. Maka kita memandang bukan lagi dengan mata kemakhlukan. Mata kemakhlukan itu sudah Allah hancurkan dalam wujudnya. Jadi yang memandang saat itu Allah. Kalau Allah memandang dirinya bisa. Kalau kita memandang Allah, kita nggak sanggup. Maka maharnya cuma satu, cinta. Orang cinta itu indikatornya juga cuma satu, sering ingat. Sering ingat kekasih nggak? Apa masih ingat mantan, Pak? Berarti masih cinta. Itu cinta lawan jenis. Sama anak sering ingat nggak? Sering ingat. Guru bedanya bapak. Guru itu selalu ingat muridnya. Kalau orang tua kita ini hanya ingat anak kita doang. Kalau anak orang lain kita kan gak ingat, ntar dicugai bini. Kok ingat anak orang lain? Jangan-jangan punya cabang di tempat lain. Bukan. Kasih sayang yang Allah titipkan kepada kita ternyata sedikit sekali, karena kita hanya mencintai secara biologi. Ya. Juga harus luar itu. Ini begini aja, Pak. Nggak ada yang lebih soheh nih. Nabi SAW, ini banyak yang salah paham. Nabi Muhammad tuh meninggal nggak baca la ilaha illallah. Ada yang ngomong begitu, Pak, ke saya. Nabi Muhammad tuh belum sempurna katanya. Kenapa? Dia sendiri mengatakan siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk
surga. Lah dia sendiri meninggal bacanya ummati ummati. Itu orang ini ngomong. Gimana jawabnya, Pak? Cara jawab orang ngomong begini gimana? Nggak usah pakai nabi. Imam Ash-Shibli, Abu Bakar Ash-Shibli itu teman seorang sufi kontroversial namanya Al-Hallaj. Mereka ini sama-sama murid dari Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Salafus Saleh yang wafat tahun 297. Imam ini Ash-Shibli waktu sakaratul maut oleh muridnya nggak kenal siapa gurunya. Apa kata muridnya? Tuan Syekh, kul la ilaha illallah. Anda sedang sakarat, banyak-banyaklah baca la ilaha illallah. Apa kata dia? Kata Imam Shibli, uskut, diam. Saya sedang yang dengan punya nama. Dia sedang baca nama Allah, 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 Allah. Jadi jangankan Nabi Muhammad SAW, pewaris Nabi aja, kolbunya selalu bersama Allah. Nabi Muhammad itu dalam mengingat Allah, dia teringat sama kita. Jadi Nabi Muhammad tuh gak egois. Ini bapak ini kalau masuk surga masih ingat teman gak? Saya gak yakin. Pasti mau nyelamatin diri sendiri. Siapa yang kalau dia udah nyampe pintu surga terus dia ingat, temanku gimana ya? Yang dulu barengan ngaji. Guruku gimana ya? Muridku gimana? Kalau metode kajian kita masih begini-gini aja, pahala masuk surga, bebas dari neraka. Kalau cuma begitu-gitu doang, bapak ini nanti jadi orang egois. Orang Islam ini hari ini dididik oleh banyak dai-nya, banyak guru-gurunya jadi orang yang hanya mengharapkan pahala, pemburu keuntungan. Secara rohani enggak. Saya mau tanya Bapak Ibu, surga itu makhluk atau khalik? Dicipta atau tidak dicipta? Kalau kita hanya ingin masuk surga, Bapak hanya pindah dari dunia yang dicipta, masuk alam barzakh dicipta, pindah ke padang mahsyar dicipta, masuk nanti ke surga, surga pun masih dicipta. Maka tujuannya harus lebih tinggi dari surga. Apa yang lebih tinggi dari surga? Surga paling tinggi itu dapat fasilitas bertemu Allah pagi dan sore. Pagi dan sorenya 500 tahun. Ada surga di atas itu lagi, Pak. Disebut Jannatur Ru'yah. Jannatur, murid Imam Najmuddin Al-Kubra, itu ada Syekh Najmuddin Ar-Razi nulis kitab ya, tentang ma'rifat ruh, dan dia menulis dalam kitabnya bahwa surga itu dua sesuai dengan Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, yang kenal Allah, dia dapat dua surga. Surga pertama jannatus syahwat, surga syahwat. Surga syahwat itu masing-masing kita ini punya istri lebih dari satu nanti. Ibu-ibu jangan cemburu, Bu ya. Cemburu cuma di dunia. Di sono nggak ada cemburu. Ini ibu-ibu kalau marah sama suami yang soleh-soleh ini, itu bidadari kan ngintip terus di sana. Kalau benar di bapak ini ahli sorga. Ya, ini ahli sorga kan ya? Amin. Ini ibu-ibu ini kalau lagi galak sama lakinya, itu bidadari ngomong di sorga. Apa katanya? Cuma nggak nyampe ke ibu. Hei, jangan galak-galak sama laki gua, katanya. Kira-kira gitu. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Cuma kan nggak nyampe, Bu ya. Masih galak aja ya. Kalau suaminya masih ada, Bu, kalau sudah meninggal ya difatihain aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sorga tertinggi itu sorga ketemu dengan punya sorga. Sedangkan surga yang sering diceritakan hari ini, sorga kawin, makan, minum, itu ya.
Maka ada orang yang sudah, saya nggak tahu, Tuhan surga dia cuma mabainal fakhizain, yang antara dua selangkangan itu aja. Maka dibunuh orang dan ngebom orang cuma karena ini dapat 72 bidadari. Bener? Ada yang begitu? Ngebom atas nama jihad cuma untuk urusan selangkangan, mohon maaf. Pantas nggak? Nggak pantas. Ngebom masjid lagi, Pak. Ngebom masjid, bom bunuh diri. Maka ahlus sunnah wal jamaah memfatwakan bom bunuh diri bukanlah jihad. Bahkan ulama ahlus sunnah tidak sepakat dengan fatwa yang menyebutkan bom bunuh diri hatta di Palestina itu bukan jihad. Itu kekeliruan dalam berfatwa. Bom bunuh diri itu hukumnya haram mutlak, nggak ada cerita. Bom bunuh diri hukumnya haram. Dan di masa Rasulullah SAW ada orang lagi jihad bunuh diri dan Nabi haramkan itu. Apa kata Nabi? Finnar, masuk neraka. Cuma urusan sorga syahwat bunuh orang, itu sorga jahat namanya itu. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu, kitab ini belum masuk ke isinya. Kitab ini membagikan tentang taman-taman surga yang didahulukan. Jadi nggak usah khawatir, ada taman-taman surga yang Allah dahulukan di sini. Taman surga sama surga sama kan? Surga artinya apa, Pak? Surga itu bahasa Arab atau bahasa Sanskerta? Nah, bahasa Arab apa bahasa Sanskerta? Surga. Sanskerta. Coba kembalikan ke bahasa Arab. Kebun surga. Apa bahasa Arabnya? Riyadul Jannah. Kebun-kebun yang langsung connecting dengan Jannah itu ada kebun juga. Apa dong? Taman-taman, kebun-kebun. Berarti taman-taman itu ada kebun-kebunnya. Maka Jannah, surga, dan kebunnya itu sebenarnya satu. Dia masih nggak terpisah. Oleh karenanya di dalam Sahih Bukhari disebutkan koneksi kita dengan sorga dan neraka itu seperti Bapak terkoneksi sama sendal. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat sekali. Jadi kalau Bapak itu berbuat baik sekarang, Bapak lagi di taman-taman surga, cuma nggak sadar ya. Nyadar nggak? Ada yang puasa? Mohon maaf saya minum dulu ya. Bismillah. Kitab ini membagi tentang cara menjadikan dunia kita menjadi taman-taman surga. Maka kalau taman surga di dunia yang berzahir itu disebut, yang hari ini Bapak kejar-kejar kalau ke Madinah, namanya apa? Raudhah. Itu artinya juga sama. Nabi SAW mengatakan taman surga itu antara mimbarku dan hujrahku, kamarku. Tempat itu yang hari ini disakralkan orang. Jadi Raudatul Jannah, taman surgawi itu ada dua di dunia. Satu makaniyah, tempat, dan yang kedua haliyah, hal, kondisi. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu mengunjungi melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Memetik. Lalu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa itu kebun surga? Apa jawabannya? Hilakul dzikr, hilakul ilm, halaqah zikir, halaqah ilmu. Semoga halaqah ini, majelis ini termasuk kebun-kebun surgawi, ya. Insya Allah. Amin.
Nyaman nggak dari tadi duduknya? Apa gelisah? Ada kerinduan nggak kepada surga atau kepada Allah? Ya, semoga muncul nanti habis ini ya. Muqaddimahnya lumayan panjang, tapi intinya semua hadis yang disebutkan beliau itu sudah diseleksi dan sudah layak diamalkan. Cuma ada orang-orang yang mengkaji hadis tapi boleh saya sebut prematur, Pak. Ahli hadis prematur. Mohon maaf ya. Imam Nawawi ini hafal ratusan ribu hadis dan mengerti ini hadis sahih tidak sahih. Dan tidaklah ada satu hadis lewat ke dia kecuali dia tahu sumbernya dari mana. Dan dia kemudian memilih dari semua hadis itu mana yang pantas dipakai. Ya. Di kitab yang lain seperti kitab yang kemudian disyarah oleh Imam Asyuti, ada kitab Al-Irsyad, ya, kitab Ulumul Hadis, dan juga muqaddimah daripada Arba'in, muqaddimah dari As-Salihin, itu sedikit membahas tentang bolehkah menggunakan hadis dhaif untuk beramal. Ya, boleh nggak? Yang nggak boleh itu perhatikan, hadis yang tidak boleh dipakai itu yang dhaif itu khusus hadis-hadis hukum halal haram. Dalam bab halal haram maka tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Mesti hadisnya sahih hasan. Oke, sudah? Adapun dalam bab beramal di luar halal haram, bolehkah menggunakan hadis dhaif? Boleh. Dan banyak hadis yang disebut dhaif, dia tidak dhaif. Contoh, hadisnya sudah naik kelas. Bapak nanti ini sudah dekat puasa, Bapak Ibu nanti akan dapat video dan status bahwa hadis doa berbuka puasa Allahumma lakasumtu hadis dhaif. Nah, ini prematur, kajian hadisnya prematur. Kenapa? Membaca Allahumma lakasumtu bab halal haram tidak? Hah? Itu halal haram. Halal haram, ngerti nggak? Halal haram itu yang kita makan, yang kita minum, pekerjaan kita. Itu halal haram. Bahan yang dimakan, bahan yang dipakai. Nggak boleh ada babi segala macam. Itu hukum halal haram. Itu mesti hadisnya sahih, mesti hadisnya hasan. Kalau baca Allahumma lakasumtu berkait nggak dengan halal haram? Berkaitnya dengan apa? Doa. Itu disebut amal, fadilah amal. Dan Imam Nawawi, siapa yang berani melawan dia silakan. Dengan kealimannya dan dengan kesepakatan mayoritas ulama mengatakan, bahkan dia tersebut ijma, boleh mengamalkan hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam amal-amal soleh. Ya, yang mengatakan nggak boleh itu kajian hadisnya keliru. Dia membawa kajian hadis masuk ke ranah fikih. Ilmu hadis itu bukan ilmu tujuan, dia ilmu alat. Dia gunanya cuma untuk menseleksi hadis-hadis yang dipentingkan oleh ahli fikih. Adapun untuk amal-amal, walaupun sudah terang misalnya dia dhaif, masih bisa dipakai. Khusus tentang Allahumma lakasumtu, hadisnya sudah naik, dia menjadi hasan. Ya, hadisnya berkualitas hasan. Hasan itu bagus. Sahih, hasan, dhaif. Ya, ini contoh. Di kitab ini nanti disebutkan hadis Allahumma lakasumtu. Begitu juga dengan yang dikatakan orang, enggak usah Allahumma lakasumtu, cukup baca zahabaz zama'u wabtalatil uruku. Itu juga ada di bab yang sama. Ya. Jadi dua-duanya disebutkan. Bukan seperti yang mereka katakan hari ini. Yang dhaif tinggalkan, enggak begitu, ya.
Jadi semua yang di sini kalau ada yang dhaif dia jelaskan, tapi kalau dia sahih pun dia sebutkan. Dan rata-rata sumbernya dari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan kitab-kitab yang lain. Lalu untuk mengambil berkah ya, kita baca 2 atau 3 hadis Bapak Ibu karena sudah mau mulai syuruk. Seperti kebanyakan ulama, mereka meniru amal Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab hadis, permulaan hadisnya hadis niat. Innamal a'malu bin niyat. Di sini disebutkan silsilah sanadnya ke Imam Bukhari ya. Beliau meriwayatkan dari gurunya Khalid bin Yusuf An-Nabulsi, orang Palestina yang pindah ke Damaskus. Dari Abu Yaman Al-Kindi, dari Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali Al-Jauhari. Itu namanya sanad, Pak. Karena Imam Nawawi enggak ketemu Bukhari. Bukhari wafat 256. Imam Syafi'i tahun berapa tadi? 676. Lama enggak tuh? Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan langsung saja ke Sahih Bukhari, itu orang nggak ngerti sanad. Dia harus punya sanad. Kalau dia seorang guru silsilah, antara dia ke Bukhari itu gurunya siapa aja. Guru saya sampai ke Imam Al-Bukhari. Habis itu baru dia mengatakan boleh langsung ke Imam Bukhari. Ya, alhamdulillah kami habis ziarah. Saya sudah ziarah 2 kali ke Imam Bukhari, Bapak Ibu, dan kita bacakan sanad hadis di sana. Sanad kita ke beliau angkanya di atas 20 orang. Jadi antara kita dan Imam Bukhari angkanya lebih dari 20, ada yang 21, ada 22, ada 23, ada yang 30 malah. Ya, jadi kalau Bapak ini, kalau saya misalnya orang ke 22, Bapak orang 23 berarti. Kalau dengar hadis ini, ya. Beliau dari Imam Al-Jauhari, dari Abul Muzaffar Al-Hafiz, dari Al-Wasiti, dari Abu Nuaim, dari Ibnu Mubarak. Dia pakai sanad yang bukan sanad Bukhari. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari At-Taimi, dari Al-Qamah, dari Umar. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat. Sanad seperti ini sampai sekarang masih berlanjut, Pak. Masih berlanjut. Saya nulis juga sendiri sanad saya tentang hadis ini. Dan yang paling menyenangkan kita apa? Di Mekah sudah wafat beliau tahun 90 wafatnya atau 91 ya. Sekitar seingat saya 90. Namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu beliau orang Indonesia, kelahiran Mekah, mengumpulkan semua silsilah kitab ilmu yang ada di dunia Islam. Dan dia masih nulis hadis ini dengan sanad dia dari gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Masih ada, Pak. Dan murid-muridnya masih banyak. Orang Betawi, orang Jawa, Madura, Lombok, Banjar, itu paling banyak muridnya. Tapi yang paling kaget apa? Ulama Al-Azhar, ahli hadisnya murid beliau. Ulama Yaman, ahli hadisnya murid beliau. Ulama Suriah, ahli hadisnya murid beliau. Ulama India, ahli hadisnya semuanya murid beliau sampai ke Maroko. Orang kita hidungnya nggak mancung-mancung amat kayak orang Arab, tapi ilmunya sangat mancung, Pak. Ya, hadisnya innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Niat itu di badan atau di kolbu? Di badan apa di kolbu? Berarti amal kalau tidak bawa kolbu diterima Allah enggak? Dan Imam Syafi'i mengeluarkan dari hadis ini sepertiga hukum Islam. Bahwa sepertiga hukum Islam dimulai dari kolbu. Salat tanpa niat sah enggak? Coba Bapak mandi tapi enggak niat, junub. Dihitung junub enggak? Enggak. Cuci muka dan lengkap semua anggota wudhu tapi enggak niat wudhu, dihitung berwudhu enggak? Enggak.
Coba tahan gak makan pagi sampai sore, tapi gak niat malam harinya, dihitung puasa gak mau? Enggak. Maka semua hukum Islam, sepertiganya yang zahir, itu mesti pakai niat. Maksud beliau menukil hadis ini apa? Seperti Imam Bukhari, imam-imam yang lain berharap semoga kitab ini diniatkan hanya untuk Allah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang niatnya menulis sesuatu, beramal untuk mencapai ridha Allah, mengikuti Rasulullah, dia pasti sampai. Itu maksud beliau menyebutkan hadis ini. Dan semoga pengurus-pengurus ini bangun masjid ini, berkhidmat di sini, dan semua masjid sekitar sini berkhidmatnya karena Allah. Karena berkhidmat karena Allah, kalau disinggung-singgung dikit jangan tersinggung. Ada surat kaleng dikit gak usah kemudian rame. Kenapa? Kita niatnya khidmat. Orang khidmat tuh gak tersinggungan. Maka saya berharap para pengurus niat kita selalu diuji Pak oleh Allah. Termasuk guru-guru ngaji. Ya, merasa kurang dihargai dikit, jangan tersinggung. Namanya dia lagi membimbing umat. Umatnya belum mengerti adab, belum tahu cara menghargai gurunya, jangan tersinggung. Biasa aja. Ya. Kalau betul niat dia berkhidmat kepada umat, ya. Baru kita masuk ke hadis sebagai pembuka dan penutup pada pagi ini. Hadis yang saya sebutkan tadi juga, ya. Idza marartum biriyadil jannah, jika kamu masuk ke taman-taman surga, farta'u, maka petiklah. Lalu para sahabat bertanya, apa itu kebun surga wahai Rasulullah? Lalu beliau mengatakan, hilakud dzikr, lingkaran-lingkaran zikir. Ini enggak usah pakai pengertian maknawi, artikan saja secara harfiah. Maka masjid ini harus punya majelis zikir Pak. Di luar majelis sholat, jamaah sholat, mesti punya majelis zikir. Ada imamnya tuh, ada ustadznya, ajak imamnya. Mungkin baca rotibul haddad, baca hizib apa, ya, istighosah apa. Nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Nggak bisa sekali sebulan, sekali 2 bulan, ya. Nggak bisa sekali 3 bulan. Kalau nggak bisa bubarin aja masjidnya Pak. Maka masjid mesti harus menjadi halaqah zikir. Betul, ada yang menerjemahkan hadis ini halaqah ilmu, itu riwayat yang lain, tapi Imam Nawawi tidak mengarahkan ke sana. Lalu disebutkan di ujung hadis, fa inna lillahi sayyarat minal malaikah. Ini kabar gembira, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang sayyarat. Sayyarat itu yang lalu lalang. Kalau bahasa Arab hari ini, sayyarah itu artinya mobil yang lalu lalang. Ya, bolak-balik. Ya. Yatlubuna hilaqadz dzikr. Mereka SK-nya cuma satu. Hanya mencari orang lagi zikir mengaji. Fa idza atau alaihim haffu bihim. Kalau mereka dapat suatu majelis, mereka kerubungi itu majelis. Jadi Bapak sadar nggak sadar, kalau mata batinnya kuat itu terasa bahwa majelis ini diliputi oleh malaikat, ada rasa sensasi tenangnya, asiknya, sampai tenangnya ada yang sampai tidur. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, barangkali poin-poin inti dari mukadimah ini sudah saya sampaikan. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas paparannya. Dan sepertinya nanti mudah-mudahan ada sesi-sesi berikutnya. Dipersilakan 2 orang penanya. Ya, silakan Ustadz Zakaria dan ya, silakan maju ke depan. Pertanyaan ya, singkat sesuai dengan tema tentang doa dan zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, alhamdulillah, syukran telah hadir di Masjid Jamiul Falah. Mungkin pertanyaan saya sedikit untuk meminta informasi.
Ya, yang jelas terkait dengan Ba'lawi, keturunan Nabi, ini kan jadi permasalahan. Nah, mohon arahannya gitu, karena ya karena ini kita sebagai umat yang saat ini menjadi fitnah gitu. Di antara kita juga saling bermusuhan, saling curiga dan sebagainya. Jadi bagaimana terkait dengan silsilah Nabi habaib yang saat ini sedang jadi objek fitnah dan sebagainya, maka ini harus saya mohon dari pandangan Buya terkait dengan masalah ini. Insya Allah jamaah yang ada di sini mendapat informasi yang valid dan ini bisa menjadi acuan kita. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab? Langsung jawab aja, takut lupa, takut nggak hangat lagi. Saya S1-nya 2 Pak, 1 akidah, yang kedua hadis. Maka saya menjawab dengan bagian saya aja. Saya bukan pakar nasab. Saya pengkaji hadis dan sampai hari ini masih ngajar hadis. Bahkan kami ngajar hadis bukan dengan bahasa Indonesia, ngajarnya pakai bahasa Arab. Sahih Bukhari pakai bahasa Arab, Kutubus Sittah itu pakai bahasa Arab. Itu bukan gagah-gagahan, tapi memang guru saya dulu ngajarnya pakai bahasa Arab, maka saya ngajar sekarang pakai bahasa Arab. Ya yang ikut cuma yang ngerti-ngerti aja, yang nggak dapat ya anggapnya doa-doa aja dia lagi ngaji. Secara hadis, sanad hadis, kami punya namanya musalsal alawiyah atau bil alawiyin. Musalsal dengan sanad alawiyah. Dan di situ disebutkan sanad dan guru-guru kami meyakini itu sahih dan mereka menelitinya. Dan kita juga meneliti bahwa sanad itu secara ilmu hadis itu sahih. Secara ilmu hadis. Jadi ada musalsal. Musalsal itu menirukan sifat guru atau nama guru atau keadaan guru waktu meratkan. Nah, ada satu yang ditirukan itu nasabnya. Kayak marganya ya, Alawi, Al-Alawi, semua ke atas Alawi. Dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, begitu juga Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki, dua-duanya guru dari Mbah Maimun. Mereka meriwayatkan dari Syekh Mukhtar At-Tarid dan juga muridnya Muhammad Ahyad. Beliau punya kitab Musalsal. Mukhtar At-Tarid ini ulama Bogor, tapi jadi di Mekah. Itu meriwayatkan sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Sayyidina Ali, ada yang disebut musalsal dengan alawiyah. Jadi secara hadis kami tidak meragukan, Pak. Maka saya nggak ikut-ikutan dengan isu pro kontra Ba'alawi, baik yang pro ataupun yang kontra. Kami dalam ilmu hadis punya ranah sendiri yang kami nggak mau masuk-masuk ke wilayah itu. Ya. Secara ilmu hadis. Jadi saya nggak jawab secara ilmu nasab. Ya. Kalau ada orang mengatakan pakai teori-teori sezaman, oh itu dalam ilmu hadis tuh banyak janggalnya. Cuma saya nggak mau pakai karena itu teori dipinjam dari teori-teori orang Barat. Ya, di Barat itu Pak ada namanya John Ball, tulisannya John Ball. Ya, John Ball ada beberapa ya. Dia ada juga namanya Wansing, AC Wansing yang nulis kitab Mujam Mufaras. Bagi mereka kitab hadis itu bukan dari Nabi. Teorinya apa? Pakai di sejarah. Karena kitab hadis itu bukan dari sumber sezaman. Baru dimunculkan seabad atau 2 abad setelah Nabi, dimunculkan oleh ahli fikih. Ketika ditanya, dalil kamu mana? Legal fatwa mereka itu dalilnya mana? Maka ulama seperti Imam Malik nulis kitab Al-Muwatta untuk mencari-cari dalil, kira-kira gitu. Maka mereka menjadikan studi kasus terhadap kitab Muwatta sebagai kasus kitab ini adalah kitab ahli fikih
yang dicari-carikan dalilnya kepada Nabi. Maka sanad itu buatan, hadis itu buatan orang abad kedua, karena kitab hadis tidak ada yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saya agak takut dengan teori-teori itu, karena saya juga ngajarin orientalisme hadis di waktu di Ma'had dulu, lalu di IIKI S3, S2 saya ngajarin orientalisme dan Al-Quran, dan falsafah ilmu dan Al-Quran, lalu ilmu takhrij. Salah satu yang dibahas teori itu, dan itu mengerikan Pak, kalau pakai teori Jan Bol ya, banyak lagi ya, teori-teori mereka ini bermasalah. Wansing seumur hidupnya hanya meneliti hadis, sampai dia buat buku katalog hadis, tapi sampai mati dia nggak percaya satu huruf hadis itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dia hanya yakin hadis itu buat 2 abad setelah Nabi, dibuat-buat dengan teori historis tadi. Oleh karenanya mohon maaf kepada orang yang pro dan kontra terhadap pembatalan Ba'alawi, saya nggak sepakat sama sekali dan tidak mau ikut-ikutan. Saya cuma berdoa sesuai dengan ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang beriman itu bersaudara, maka islahlah ya, islahlah keduanya. Jangan juga nih bahan jawaban saya ini jadikan bahan nanti untuk Anda bertengkar. Berarti Anda gagal baca ayat Al-Quran. Qurannya nyuruh islah, Anda nyuruh tengkar, gitu. Itu saya nggak sepakat. Ya, jadi saya lebih ngikutin surat Al-Hujurat daripada mencari-cari hujat menghujat. Nauzubillah summa nauzubillah. Gitu Pak. Dan Bapak kalau salah mencintai habaib itu masih oke. Tapi kalau Bapak membatalkan nasab orang yang punya nasab, itu berbahaya. Menuduh mereka bukan ke bapaknya, itu berbahaya. Dan gak usah khawatir, saya kalau ngaku bapak saya, si Anu, padahal bukan bapak saya, itu dosa besar. Kalau Ba'alawi, mereka berbohong dengan nasabnya, mereka nanggung sendiri. Kita gak usah repot, ingetin aja. Dan kalau ada urusan misalnya oknum Ba'alawi nakal, itu urusan dia. Emang orang Jawa nggak ada yang nakal? Orang Betawi nggak ada yang nakal? Zuriat Syarif Hidatullah nggak ada yang nakal? Ada yang nakal semua? Jadi kita membatalkan orang bukan karena akhlaknya, tapi kita bilang, hei kalian yang ngaku zuriat Nabi, pantaskan akhlakmu dengan nasabmu. Kalau nggak usah ngaku gitu maksudnya. Baik jalur Wali Songo ataupun jalur Ba'alawi. Dan Bapak perhatikan, sibabul muslim fusuk, mencaci maki sesama muslim fasik. Perhatiin, hari ini kalau mereka bahas nasab lalu hujat menghujat, itu fasik semua udah. Maka kita nggak usah ikut-ikutan. Baik Bapak tidak sepakat dengan yang pro ataupun yang kontra, kalau ujung-ujungnya mencaci maki, asbah sikon, Anda menjadi fasik. Mau jadi fasik? Nah, jangan sampai masjid kita dikotori oleh hina menghina, hujat menghujat. Hormati saja husnuzon, ya. Daripada ngurusin nasab orang, nasab kita aja belum beres. Siapa tahu Bapak anak zina kan? Nggak usah belagu lah, ya. Kita ini punya masalah sendiri, ya. Dan orang yang bahas nasab orang lain belum tentu nasab dia beres juga. Coba tanya ke orangnya, ya. Cukup. Loh, ada lagi Pak? Ustadzmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tentang kolbun yang pernah disampaikan oleh Ustadz dalam ceramah-ceramahnya, bahwa setan dan iblis itu tidak bisa masuk ke dalam kolbun. Mengapa sebabnya? Tetapi ada seseorang yang dia niat berbuat baik, lantas kemudian menyimpang akhirnya. Apakah juga yuwaswisu fi sudurin nas, barangkali begitu. Yang kedua Ustaz. Satu aja. Oh, satu aja. Waktunya udah habis. Ya, terima kasih Ustaz Muiz. Fadal Bu ya. Kolbu itu baitullah Pak. Kolbu itu tempat mengingat Allah.
Ini bukan hadis ya. Qalbul mu'min baitullah. Itu perkataan para imam. Ijma. Qalbu orang beriman baitullah. Maka di Quran ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah qalbu jadi tenang. Maka qalbu itu hanya bisa diisi dengan zikrullah. Dia nggak bisa diisi yang lain. Lalu dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam As-Suhrawardi di kitab Awariful Ma'arif, iblis itu dulu bernama Azazil, dia minta izin kepada Allah untuk menguasai manusia. Maka kata Allah, aku izinkan kamu menguasai pembuluh darahnya. Maka masuklah iblis itu ke seluruh pembuluh darah. Di mata ada darah, maka mata bapak ini bisa khianat. Lidah ada darah, bisa khianat dia. Ya, semua sekujur tubuh kita ada darah. Terus mereka melihat, iblis ini, setan melihat ada pusat daripada darah. Tempat pompain darah namanya jantung. Jantung itu zahirnya, batinnya berkait dengan kolbu. Minta izin kepada Allah, ya Allah, kalau yang itu boleh nggak kita masuk gitu. Di situ Allah marah, keluarlah hadis qudsi. Cuma yang sampai sekarang di hadis qudsi, asbabul wurudnya nggak disebutkan. Hadis qutsinya apa? Al-kibriya uridai. Kesombongan, merasa sok berhak, merasa hebat, merasa pinter, merasa besar, itu adalah selendangku, syalku. Ya. Maka siapa yang memakaikan itu faqad naza'ani, dia sedang menentangku. Maksud Allah, kolbu itu wilayah saya, kamu jangan masuk-masuk. Karena iblis ini merasa sombong, dia merasa pantas ngurusin kolbu. Nah, kolbu itu cuma dapat hak diwaswasi syaitan. Sebagaimana dia dapat fasilitas dibisikkan, diilhami malaikat. Kolbu, Pak. Jadi kolbu Bapak ini fa'alhamaha fujuraha waqtawaha. Jadi dada ini itu ada lapisannya. Pertama nafs, yang kedua baru kolbu. Apa kata Allah? Kami mengilhamkan kepada jiwa. Jiwa dulu, Pak. Bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Bukan berarti Allah kemudian yang disalahkan kalau kita buruk. Gitu. Allah ngasih tahu, alhama itu artinya allama. Allah ngajarin, ini lo baik, ini lo buruk. Kepada jiwa. Melalui apa? Melalui malaikat dan melalui syaitan. Dan juga si akal kita sendiri. Maka Bapak coba cek. Kalau ada orang minta-minta, ilham pertama masuk apa? Kasih. Ilham kedua masuk apa? Was-was kedua masuk? Udah, jangan kasih. Itu orang pengemis bohong tuh, ya. Dia mau bakar cimeng tuh. Ya. Belum ngasih udah suuzon duluan. Bener nggak? Berasa nggak? Azan, Bapak lewat masjid, itu kolbunya bilang apa? Mampir, gitu nggak? Bener nggak? Ya. Bapak lagi lewat satu tempat, terus ada diskotik. Itu si was-wasnya bergejolak itu, darahnya bergejolak, mainnya di darah. Kalau tadi mainnya di perasaan, itu beda sekali. Agak beda dia. Itu sebab kita kalau ketemu komunitas atau orang lama yang dulu kita maksiat sama dia, darah kita berdesir lagi, Pak. Karena itu wilayahnya syaitan. Beda kalau kolbu. Kalau kolbu dia bukan berdesir, dia wajilat. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar. Itu beda. Bedakan bergetar dengan berdesir.
Karena bersih urusannya sama darah. Kalau bergetar dengan kolbu. Jadi kalau ada orang baik, tiba-tiba kok nyimpang, itu urusan kolbu dia Pak. Karena dia selama ini hanya belajar kebaikan secara rasio, nggak belajar kebaikan secara spiritual. Maka dalam hadis Nabi, ini hadis penutup, Nabi mengatakan, "Fala walladzi la ilaha ghairuh," demi zat yang tiada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum, ada seorang kamu, ya'mal bi amali ahmal jannah. Dia beramal seperti ahli surga, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira', sehingga antara dia dan surga hanya satu gini. Dekat enggak? Fayasbiqu alal kitab, tapi Alkitab telah menetapkan apa? Innamal a'malu bin, amal tergantung niat. Dia zahirnya soleh, kolbunya nggak ngikut. Itu yang membuat orang menyimpang sebelum dia meninggal. Oleh karenanya, betullah Imam Bukhari, Imam Nawawi sebelum baca zikir benerin niatnya, benerin kolbunya. Belajar kolbu itu belajar tasawuf. Maka tasawuf bukan belajar kanuragan, bukan belajar baca ini biar bisa begini. Tasawuf itu belajar menyembuhkan jiwa, menerangi kolbu. Itu tasawuf. Ya, bukan kemudian merem-merem bisa ngeliat kasyaf tuh enggak, itu bukan tasawuf. Ya, itu kebatinan itu, enggak masuk kita itu. Dan kitab ini walaupun bukan kitab tasawuf, tapi ini kitab yang dijadikan rujukan oleh ulama tasawuf. Dan uniknya kitab dipakai oleh pembatal tasawuf. Salafi pakai ini, Sufi pakai ini, Pak. Jadi kitab ini pemersatu Salafi dan Sufi. Jadi beruntung Bapak ngaji kitab ini. Apakah nanti saya yang lanjutin atau orang lain yang lanjutin? Yang penting kitab ini wajib ada di masjid ini ya. Insya Allah Nurullah, Nur Muhammad SAW menyebar di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga kajian ini diridai Allah. Mohon maaf salah kurangnya, hanya Allah yang maha sempurna, kami penuh kurang dan cacat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, kajian kita sudah 1 jam lebih ya. Kita bisa bertemu dengan Buya Ar-Razi kembali, tentunya melanjutkan salah satunya dari kitab yang kita bahas hari ini. Dan dari saya mengucapkan terima kasih, mohon Buya untuk menutup dengan membaca doa, mudah-mudahan majelis kita dalam ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Buya. Mari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa jami'il mursyidin wal murabbin wal muallimin. Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الرحمن الرحيم يا كريم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم ya Allah yang maha membolak-balik hati, mohon tetapkan hati kami di jalan Engkau, mohon tetapkan hati kami dalam agama Engkau, dan hidupkan kami dalam nama dan keridhaan Engkau, dan wafatkan kami dalam menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma adfa'anna kulla syarrin wa nas'aluka khaila khairin. Ya Allah, mohon melindungi kami dari semua keburukan, baik yang kami sadari atau yang kami tidak sadari. Dan mohon ya Allah, berilah kami semua kebaikan menurut Engkau, baik yang kami sadari atau yang kami tidak sadari. Allahumma shfi qulubana, Allahumma shfi marada qulubina. Ya Allah, hati kami penuh dengan penyakit-penyakit hati. Mohon sembuhkan hati kami ya Allah. Sembuhkan hati kami dari kelalaian, sembuhkan hati kami dari kesombongan, sembuhkan hati kami dari iri dan dengki, sembuhkan hati kami dari kegelisahan, sembuhkan hati kami dari semua kotoran-kotoran dan penyakit hati. Allahumma shfina
واشفي المسلمين من جميع أمراضهم برحمتك يا شافي يا شافي يا شافي يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد الوجود سيد الكونين طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.